Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Dalam poin yang 19 kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, wal iman bi adab al-qabr wa munkar wa nakir, dan beriman tentang azab kubur, munkar dan nakir. Dalam kalimat ini jelaskan tentang wajibnya kita beriman akan adanya azabul qabr, siksaan di kubur. Secara umum perkataan adanya kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, apakah itu siksaan maupun kenikmatan di dalamnya. Dalil yang menunjukkan tentang adanya azabul qabr sangat banyak dari Al-Quran juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama tentang hal tersebut. Sementara dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah ayat Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 4. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Kalau Allah menyebut keluarga Fir'aun, sebutkan dalam ayat ini bahawa neraka ditampakkan, pampangkan kepada mereka, dihadapkan kepada mereka pagi dan petang. Dan hari kebangkitan pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam siksaan dan sangat pedih. Yes, keluarga Fir'aun dan pengikutnya sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mati. Katakan dalam ayat neraka dipampangkan untuknya pagi dan petang. Gimana ini? Kalau dikatakan hari kiamat, tidak, sebab setelah ini dikatakan dan pada hari kebangkitan, hari kiamat dikatakan masukkan keluarga Fir'aun dalam siksaan yang berarti ini kehidupan sebelum hari kiamat, setelah dunia. Ini di mana letaknya? Tidak dijawab kecuali di dalam kubur. Jelas? Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah, tapi sanu'adzibuhum marratayn thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Kami akan menyiksa dia dua kali, kemudian kami kembalikan mereka kepada siksaan yang besar. Ini tentang orang-orang munafikin akan disiksa dua kali di dunia dan di alam kubur. Setelah itu akan dikembalikan kepada siksaan yang pedih pada hari kiamat. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaa'ikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu 'adab al-hariq dzalika bima qaddamat aydikum." Dan dikatakan engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, memukul wajah-wajah dan belakang mereka, dan dikatakan, rasakanlah apa? Rasakanlah siksaan yang membakar. Dari bima qaddamat aydikum, sungguhnya itu pernah perbuatan tangan-tangan kalian. Dalam ayat ini disebut setelah diwafatkan.
Maka itu kembalinya ke dalam kehidupan barzakh. Namanya dari ayat yang lain disebut oleh para ulama, di antaranya ayat juga dalam surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Sampai ketika datang kepada mereka, hatta idza jaa ahadakumul maut, ketika maut datang menjemput salah seorang di antara mereka, dia berkata, wahai Rabb, kembalikanlah saya supaya saya bisa kembali beramal saleh dari amalan yang saya tinggalkan. Maka dikatakan kepadanya, kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanya ucapan yang diucapkan. Dan dikatakannya adalah barzakh. Alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Kalau meninggal, dikatakannya alam barzakh sampai hari dibangkitkan. Tapi ini alam selain dari hari kiamat. Inilah yang dikatakan alam barzakh, kehidupan di kubur. Dan di sini Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan, kami beriman atau al-iman di adzabil qabr, beriman tentang adanya azab kubur. Nah, bukan artinya di dalam kubur itu tidak ada kenikmatan bagi orang-orang yang saleh dan beriman. Ada hal tersebut. Nah, dan di sini disebut dengan lafaz adzabil qabr, azab kubur. Kenapa disebut kubur? Kubur itu nama untuk suatu setelah mati. Adabnya itu untuk suatu setelah mati. Disebut kubur hanya sekedar penggunaan kebanyakannya. Sebab setelah seorang mati, kebanyakan manusia, apakah muslim maupun kafir, kebanyakannya apa? Kubur. Ya kan? Makanya disebut dengan lafaz kubur untuk sesuatu yang kebanyakannya terjadi. Tapi alam barzakh ini bukan berlaku bagi orang yang dikubur saja. Siapa yang meninggal, makanya masuk ke dalam alam barzakh. Dengan cara apapun yang meninggal, sakit bakar, makan kuat, penakitan, dan seterusnya, semuanya akan masuk dalam kehidupan barzakh ini. Alam barzakh. Nah, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melewati dua kuburan, beliau berkata, sesungguhnya dua kubur yang disiksa, dan tidaklah kedua yang disiksa pada sesuatu yang besar. Nah, dan juga di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Al-Bara bin Azib, kisah bagaimana seorang mukmin, apabila seorang mukmin meninggal, maka dijemput oleh para malaikat dengan wajah yang sangat bergembira dan bau yang sangat harum, cabutlah nyawanya dengan perlahan-lahan, dengan lembut. Kemudian dibawa rohnya ke langit, kemudian ditanya oleh penjaga langit, siapakah roh yang baik ini? Dan dikatakan dia adalah si Anu, anaknya si Anu. Terus sampai ke ini, kemudian Allah berfirman, kembalikan hambaku ke jasadnya. Maka dikembalikan lagi ke jasadnya. Duduklah dia, datang kepada itu orang malaikat, tanya. Maka dengan sangat mudahnya dia menjawab pertanyaannya. Setelah itu dibuatkan kuburannya sejauh mata memandang. Dan dibukakan untuknya celah dari surga. Dan datang seorang yang sangat baik rupanya, lalu dia bertanya, siapakah engkau? Orang yang berkata, saya adalah amalan saleh. Tapi sebaliknya orang yang kafir, apabila meninggal, dalam satu riwayat orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang banyak berlimpah dosa, apabila dia meninggal, maka datang para malaikat yang mungkin demi dan mencabut rohnya dengan sangat keras. Begitu dibawa sampai ke langit, maka penjaga langit bertanya, siapa roh yang jelek ini? Maka dikatakan dia adalah si Anu, anaknya si Anu. Maka diperintahkan supaya lemparkan roh ini sehingga kembali ke jasadnya. Dilemparkan dari sehingga terhempas masuk ke jasadnya, kemudian duduklah dan ditanya oleh itu orang mereka. Setiap kali ditanya jawabannya la adri. Tadi itu nasa yang punya masyian bakul saja. Saya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga mengucapkan itu. Maka tiap kali kita menjawab, dia dipukul dengan sebuah gada.
kata Nabi tidak ada sendiri. Kata dikumpulkan gunung Uhud, saya akan hancur bersih-bersih. Dan setiap kali dipukul, dia menjerit, didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Nah, kemudian disisipkanlah kuburannya dan dibukakan celah dari neraka. Dan datanglah orang yang jelek rupanya, kemudian bertanya, siapa engkau? Saya katanya, saya adalah amalan jelek yang begini. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih, isbat tentang adab dan na'im fil qabr. Adab dan kenikmatan di dalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila salat berdiri dalam 4 perkara. Di antaranya min adab al-qabr, dari siksaan alam kubur. Ala kulli hal, tentang masalah siksaan adab al-qabr itu adalah perkara yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Pertanyaan, yang disiksa itu apa? Ruh atau jasad? Ruh saja, jasad saja. Ada khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah dalam hal ini. Nah, tapi yang benarnya yang dipegang oleh jumhur ahli sunnah bahwasanya yang disiksa ruh bersama jasad. Ruh bersama jasad. Dan ruh ini punya kaitan. Ruh punya kaitan dengan jasad dalam 5 tahapan, dalam 5 bentuk. Yang pertama, ruh ketika berada di perut ibu. Ruh ketika berada di perut ibu, setelah diciptakan dalam janin itu ruh, maka ruh tidak ada di situ. Tapi ruh di sini keterikatannya kurang. Ruh dan tubuh keterikatannya kurang, sehingga ruh belum mampu merasakan apa-apa. Karena itu dalam perut ibu, anak kecil itu tidak menangis, tidak pula tertawa dan seterusnya. Nah, kemudian keterikatan yang kedua, ruh terikat dengan badan setelah dilahirkan. Dan kemudian dia hidup di muka bumi. Kemudian keterikatan yang ketiga, ruh terikat dengan badan di alam barzakh. Terikat dengan badan di alam barzakh. Dan ada keterikatan yang ketiga, atau keempat, sebelum alam barzakh, keterikatan yang ketiga, itu ruh berkaitan dengan tubuh pada saat tidur. Nah, berkait pada satu sisi, terpisah pada satu sisi. Jadi tambah dengan alam barzakh menjadi 4 sudah keterikatannya. Dan yang kelima adalah keterikatan yang paling kuat dan paling sempurna, yaitu pada hari kiamat. Ketika dibangkitkan manusia, maka ruhnya bersatu dengan badannya. Sehingga dalam riwayat disebut bagaimana semua yang memberikan kesaksian dan orang yang disiksa tidak pernah mati. Kemudian demikian pula orang yang sudah masuk ke dalam surga juga tidak mati. Waktu setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya al-maut kematian itu didatangkan dalam bentuk kambing. Lalu disebut antara surga dan neraka. Maka dikatakan ini al-maut sudah meninggal, sudah mati, maka wahai penduduk surga kekal tidak ada lagi mati. Wahai penduduk neraka kekal tidak ada lagi mati. Nah, ini terikat ruh dan tubuh yang dikatakan sempurna. Nah, paham ini? Baik. Kemudian apakah ada kubur itu untuk umat Islam saja, untuk umat ini saja, atau seluruh umat yang lain? Yang kuat dari pendapat para ulama dalam hal ini bahawa adab al-qabr itu berlaku untuk seluruh umat ini maupun umat yang lain. Kemudian dikatakan wa munkar wa nakir, juga kita beriman tentang adanya munkar dan nakir. Munkar dan nakir, 2 malaikat yang datang kepada orang yang sudah meninggal dan bertanya kepadanya di alam kuburnya. Kemudian dia bertanya, tanyanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Yaitu siapa yang kamu sembah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, man nabiyyu, siapakah nabimu? Kemudian yang ketiga, man dinuka, apa agamamu? Apa agamamu? Ini 3 pertanyaan. Saya sebut tadi bahawa 3 pertanyaan ini harus dikopahkan oleh seorang hamba. Cara mengopahkan untuk menjawab pertanyaan ini, dia harus memahami siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya dengan dalil-dalilnya. Karena itu, nampak dari sini betapa pentingnya
pendidikan di salah satu usul untuk dipelajari oleh setiap Muslim, sehingga dia tahu siapa Allah, siapa Nabi-Nya, dan siapa atau apa agamanya dengan dalil-dalilnya. Dan tentunya seorang apabila lebih tahu, dia akan lebih kuat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Yusabbitu alladziina aamanu biqawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah mewafaqkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit kehidupan dunia dan akhirat. Nah, Munkar dan Nakir, dua malaikat. Sebut dalam riwayat Azraqan. Dua malaikat Azraqan. Jadi Azraqan. Dua malaikat. Ini ditetapkan namanya dalam satu hadis dari hadis Abu Hurairah dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Muslim rahimahullah taala karena Syekh Muslim malaikat sahih dan tidak disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Dan pertanyaan di alam kubur ini dengan tiga pertanyaan ini tidak khusus bagi umat Islam, tapi berlaku pada semua umat. Nah, dan setiap umat ditanya tentang Nabi. Ya. Kemudian apakah pertanyaan Munkar dan Nakir ini hanya untuk Muslim saja atau berlaku juga untuk orang yang kafir? Ada khilaf yang pembicaraan yang panjang di kalangan para ulama dalam hal ini, dan yang benarnya bahwasanya semuanya tercakup. Hadis datang menunjukkan ada dengan lafaz Muslim, adapun seorang mukmin, yang di lafaz lain adapun orang yang kafir atau fajir, lafaz lain adapun orang yang munafik atau fajir. Ini semuanya akan masuk di dalam golongan yang akan ditanya di dalam alam al-qabr. Nah, saya kira ini yang sudah yang berbeda tentang masalah beriman tentang adab kubur dan Nabi. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, poin yang 20, wal iman bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi punya haud, illa Salih. إلا صالح النبي بين حوضه درع ناقته. Dan setiap nabi punya haud, punya telaga. Kecuali Salih, Nabi Salih, telaganya adalah tetek ontanya. Nah, dir'u naqati. Baik. Di sini ada beberapa perkara yang perlu kita terangkan dari apa yang disebut oleh Imam Al-Barbahari. Pertama tentang masalah telaga Rasulullah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah setiap nabi punya haud. Yang ketiga berkaitan dengan masalah Nabi Salih. Ini haud tersendiri telaganya adalah dir'u naqati. Tapi tentang kekhususan Nabi Salih ini kata Syekh Salih Ar-Radari Ta'lim, jadi disebutkan dalam hadis palsu. Hadisnya hadis palsu. Mungkin Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam tapi ini tidak begitu detail dalam menyebutkannya. Nah, kita tentang Nabi Saleh tidak bisa dikhususkan bahwa dia punya telaga sendiri, yaitu dir'u naqatihi. Nah, ada pun hadis bahwa setiap Nabi punya telaga. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam As-Sahih. Baik. Sekarang yang perlu kita rinci tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya telaga. Nah, dan ini adalah perkara yang diimani oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Tunjukkan hal tersebut dengan dalil dari Al-Quran dan secara pasti ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran diambil dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ini ada yang menafsirkan bahawa itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari menafsirkan Al-Kautsar adalah telaga di surga, bukan telaga yang diinginkan dalam hadis yang lain. Nah, ala kulli hal, walaupun mengandung kemungkinan, sebagian para ulama berdalilkan dengan ayat ini untuk mengisbat telaga. Tapi di dalam hadis datang dari 50 orang sahabat Nabi yang menjelaskan tentang masalah telaga Rasulullah SAW. Ya. Dan ada yang menyebut lebih dari itu. Ada yang menyebut lebih dari itu. Kalau kita baca Sahih Bukhari dan Muslim saja, akan mendapatkan hadis yang sangat banyak tentang penetapan adanya telaga Rasulullah SAW. Telaga Rasulullah SAW disifatkan dengan banyak sifat. Pertama dari sisi luasnya. Disebutkan dalam hadis bahawa telaga Rasulullah itu panjangnya sama dengan lebarnya. Kalau disebut ada panjang, ada lebar, berarti ini bentuknya persegi. Nah, panjangnya sama dengan lebarnya. Panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Ini telaga Rasulullah SAW. Perjalanan 1 bulan itu perkiraan. Ada yang mengukur juga dalam satu riwayat, sebut dari Madinah ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan dari Madinah, dalam riwayat juga lain, dari Madinah ke Amman. Atau dalam riwayat lain, dari Madinah ke Sana'a. Sana'a itu kota Yaman. Dari mengatakan dari Ayla ke Sana'a. Tapi semua ini pendekatan yang dikatakan dalam hadis lain, panjangnya 1 bulan, lebarnya 1 bulan. Nah, ada pun tempatnya, di mana tempat telaga Rasulullah? Telaga Rasulullah tempatnya di bumi. Tapi di bumi yang telah diganti. Dan pada hari kiamat, langit dan bumi itu dihancurkan. Kemudian setelah itu ada gantinya. Setelah hari kebangkitan. Nah, Yawma nubaddilu al-ardha ghayra al-ardi was-samawat. Hari kami mengganti langit bumi selain dari bumi yang ada, dan juga demikian pula langit. Maka tempat telaga itu di bumi yang disebut di dalam hadis. Kemudian bejananya disebutkan bejana dari telaga ini secara jalan. Telaga ini airnya lebih putih daripada susu. Manisnya lebih manis daripada manis. Kemudian mengalir darinya 2 corong dari sorga. Nah, ini telaga Rasulullah SAW. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Adapun bejananya, sifatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, aniyatuhu kanujumis sama. Bejana-bejana itu bagikan bintang-bintang di langit. Banyak. Bagikan bintang-bintang di langit. Ini ketika dikatakan bagikan bintang-bintang di langit, memberikan kepada kita 2 faedah. Yang pertama bahawa bejana ini adalah bejana yang sangat banyak sekali, seperti bintang. Sehingga seorang kalau mau minum dari telaga tersebut tidak perlu berebut bejana, tidak perlu berebut gelas, atau ada yang minum pakai tangannya karena tidak ada gelas, tidak. Karena banyaknya, maka semuanya minum dengan penuh kenikmatan. Nah, kemudian disebutkan seperti bintang-bintang di langit, menunjukkan bejananya adalah bejana yang indah, bercahaya, penuh dengan keindahan sebagaimana bintang itu. Dan bau air dari bejana tersebut atau dari telaga Rasulullah SAW itu disebut dalam satu hadis, baunya bagaikan bau al-misk. Baunya bagaikan al-misk. Subhanallah. Nah, ini kesempatan tentang telaga Rasulullah SAW. Jika masalah berikutnya di mana letak telaga itu pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, tanya, telaga ini di mana letaknya? Karena para ulama ada yang mengatakan telaga setelah jembatan. Ada yang mengatakan sebelum jembatan. Saya sudah sebut tadi, jembatan di atas neraka. Tapi yang kuat dalam masalah ini bahwa telaga itu belum jembatan.
Dan yang berkata telaga sebelum jembatan, dia berselisih. Sebelum jembatannya di mana? Apakah sebelum timbangan atau setelah timbangan? Sebelum timbangan atau setelah timbangan? Dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga banyak di antara para masyarakat yang menguatkannya. Satu Syekh Abdullah bin Ar-Ramli juga, Syekh Saleh Al-Syekh dan lain-lainnya. Mereka menguatkan bahawa telaga tersebut itu letaknya sebelum timbangan. Munasabahnya lebih tepat. Setelah pada mahsyar di mawqif yang sangat dahsyat tersebut, yang seharinya seperti 50 tahun, maka sangat munasib kalau setelah itu langsung ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam riwayat itu disebut bahawa dari telaga tersebut, dari telaga Rasulullah, ada yang diusir dari telaga, ada yang terusir dari telaga. Yang terusir dari telaga itu ada dua. Kalau bisa dibagi dua, ada yang diusir secara umum. Usiran secara umum ini adalah orang yang bukan umat Islam. Kalau dia bukan umat Islam, maka terusir dari telaga. Terusir sampai dia datang ke telaga nabinya sendiri. Setiap nabi punya telaga. Nah, kemudian yang kedua ada pengusiran khusus, yaitu khusus di kalangan umat Islam, bagian dari umat Islam, atau bagian dari umat setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diusir ini perselisihkan oleh para ulama, siapa yang diusir? Apakah orang yang kafir murtad, atau orang munafiknya, atau setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama, membuat perkara bid'ah dalam agama? Ini tiga pendapat di kalangan para ulama dan Syekh Saleh Al-Syekh beliau memuatkan bahawa yang ketiga yang paling kuat. Sebab di dalam hadis dikatakan, "Faiqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Maka dikatakan kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah. Dan kalimat mengada-adakan ini lebih umum. Masuk di dalamnya orang murtad, orang munafik, dan juga orang yang berbuat bid'ah. Mereka hati-hati. Salah satu bahaya orang yang berbuat bid'ah diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Mereka Syekh bin Baz rahimahullah, jika beliau bersyarah kitab Fadlul Islam, dia ditanya bagaimana tentang ahli bid'ah. Maka kata beliau, ahli bid'ah adalah suatu bahaya yang sangat besar. Dikhawatirkan dia diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan, maaf hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Karena itu hendaknya seorang Muslim komitmen di atas agamanya, komitmen di atas agamanya. Dan secara umum, at-tawaif, ahli sunnah menetapkan telaga. Tidak ada yang memiliki kecuali orang-orang Mu'tazilah. Itu sekali dari akal mereka bahawa ini tidak masuk dalam akal, sudah. Seperti itu, hal tersebut tidak diyakini, tidak diimani. Nah, seperti yang bilang, ini tadi adil. Ada pun orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafiqah, mereka meyakini adanya telaga. Cuma keyakinan yang menyimpang. Orang Khawarij dan orang-orang Syiah Rafiqah menganggap bahawa hadis tentang telaga ini berlaku untuk selain sahabat. Ada pun sahabat dikatakan murtad sehingga mereka tidak minum dari telaga. Tidak minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah suatu kesesatan. Mahaman yang sesat. Justru yang minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebanyakan para sahabat. Memang ada dalam satu hadis diterangkan, Nabi melihat orang yang dia kenal lalu diusir dari telaga. Maka Nabi berkata, sahabat. Maka dikatakan, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah. Maka Nabi berkata, suhban. Jawabkanlah mereka. Ini yang diinginkan di sini, kata Syekh bin Baz, yaitu sahabat yang murtad di zaman Nabi. Memang disebut sahabat, sebab Nabi mengenalnya dia sahabat. Dan Nabi SAW mengenalnya, dia beliau hidup. Setelah beliau meninggal, maka itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Nah, itu pun hanya beberapa sahabat saja yang murtad sebagaimana dikenal dalam sejarah. Nah, hanya satu, yaitu
kita dihitung. Tidak dihitung. Allah Musta'an. Dan para sahabat Rasulullah SAW tidak bisa dibayar dengan hal-hal yang